Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ibu bapak sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini 31 Agustus 2025 kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Baitul Ma'mur ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita senantiasa dilimpahkan selama-lamanya. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan insyaallah para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya secara tematik seperti yang disampaikan oleh Ketua Takmir tadi, pagi ini kita akan mencoba untuk membahas tentang kaum ibu, kaum perempuan. Bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini memandang perempuan. Artinya kaum perempuan ini dalam perspektif Al-Quran maupun hadis. Ibu sekalian, sejak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul itu, harkat martabat perempuan itu didudukkan dalam posisi yang sangat-sangat mulia. Pada zaman jahiliyah pada saat itu, kita mengetahui bersama bahwa betapa harkat martabat posisi perempuan itu sangat-sangat rendah. Bahkan mungkin nilainya, penghormatannya pada saat itu sangat-sangat di bawah nilai-nilai kemanusiaan. Sampai-sampai para hadirin sekalian, perempuan itu kalau ada keluarga yang ditakdirkan melahirkan anak perempuan, dia merasa malu. Dikubur hidup-hidup, coba bayangkan. Apa salahnya gitu? Apa dosanya pada anak ini? Padahal ketika dia ingin nikah itu pasti dengan perempuan. Nah, itulah sebabnya Islam ini lahir. Islam ini memberikan tuntunan pedoman bahwa kesejajaran ini, harkat nilai martabat dari perempuan itu dinaikkan pada posisi yang sangat mulia. Namun tentu saja ini ada aturan yang harus kita pahami bersama. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa kita lihat dari beberapa ayat. Wanita yang perempuan yang ada sebelum zaman Rasulullah itu juga disebutkan, antara lain istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa, kemudian istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut,
istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian juga di sana ada Zulaiha, ada istrinya Imron, ada juga Asia binti Muzahim, ini istrinya Fir'aun. Kemudian juga ibunda dari Musa, saudara perempuan Musa, dua perempuan yang bertemu Musa. Kemudian juga pemimpin negeri Sabah, Balkis, Ratu Balkis, ini di zamannya Nabi Sulaiman, dan Maryam binti Imran. Sedangkan perempuan wanita yang ada pada zaman Rasulullah ini, kita tahu bersama bahwa ada Sayyidatina Khadijah, kemudian ada Siti Aisyah, ada Zainab juga istrinya Rasulullah, Haulah binti Sa'labah, kemudian istri Rasulullah Hafsah, dan istri Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah SAW, dan ini diabadikan di dalam surat Al-Lahab. Dari kedua kelompok ini ditemukan juga 3 macam kelompok perempuan yang belum menikah, antara lain di sana 2 perempuan yang bertemu Nabi Musa, kemudian Sayyidatina Maryam, kemudian perempuan yang sudah menikah, ada Ibu Hawa, Ibu Sarah, Ibu Hajar, kemudian juga ada istri dari Imran, Zakaria, Nabi Zakaria, Aisyah, Zainab, Hafsah, Allah, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kemudian Asiyah tadi dari istrinya Fir'aun, kemudian istri Abu Lahab. Sedangkan yang ketiga ada perempuan sebagai ibu, banyak dari 27%, ada Ibu Hawa, Sarah, Hajar, istri Imran, istri Zakaria, ibunda Musa dan Maryam. Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan satu guidance, pedoman, petunjuk bahwa beliau-beliau ini diantaranya ada yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perempuan, dan bahkan di dalam beberapa keterangan hadis itu beliau ini akan menjadi pemimpin bidadari di surga. Siapa itu? 4 yang sudah dijamin. Pertama adalah Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini perempuan pertama yang masuk Islam. Luar biasa pengorbanannya. Walaupun beliau ini hartawan, tetapi juga dermawan. Seluruh harta sampai jiwanya ini semuanya dikorbankan untuk perjuangan Islam. Sampai pada titik-titik wafatnya, beliau nggak punya apa-apa. Karena semuanya itu untuk perjuangan Islam. Dan besok sudah dijamin surganya. Kemudian yang kedua, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini putri kesayangan Rasulullah, tidak hanya pandai, tidak hanya cerdas, tidak hanya taat keimanannya, tetapi beliau ini merupakan contoh sosok profil wanita yang taat pada suaminya. Nanti kita akan coba untuk membahas ini Bapak Ibu saudara sekalian. Yang berikutnya adalah Maryam binti Imran. Sayyidatina Maryam ini satu wanita, profil wanita yang suci, yang tidak pernah berhubungan dengan orang yang nilai mahramnya, sangat taat, sangat takwa. Beliau kesuciannya sangat terjaga, sampai-sampai ketika ditakdirkan untuk melahirkan
Nabi Isa, beliau ini rasa-rasanya mengatakan bahwa memang karena kita manusia, apakah mungkin itu terjadi, padahal dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kesuciannya ini sangat-sangat terjaga. Kemudian profil berikutnya adalah Siti Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Fir'aun ini adalah raja yang sangat bengis, sangat sadis, sangat kejam, berkuasa penuh. Ketika dia ingin menikahi Asiyah ini dengan segala macam cara, dipaksa dan terpaksa menerima itu karena orang tuanya ini disiksa, orang tua si Asiyah ini. Makanya kemudian beliau ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan itu. Dan alhamdulillah beliau ini kekeh, kuat keimanan ketakwaannya itu, sehingga sampai akhir hayatnya ini tetap dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istrinya Fir'aun ini dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ahmad, Ya'la dan seterusnya. Ibu sekalian, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah, sosok wanita suci dan mulia yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu beliau mendampingi Nabi ini sangat tabah, sangat sabar. Beliau juga yang membiayai perjuangan Islam ini. Memiliki sifat pemurah, peduli, walaupun hartawan tapi juga sekaligus dermawan. Bahkan Sayyidatina Khadijah ini merupakan sosok wanita yang tangguh, walaupun kaya raya, rela mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi untuk agama Islam. Bahkan ketika Rasulullah SAW ini menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, dalam tarikh itu disebutkan bahwa inilah yang menenangkan, inilah yang memberikan support penuh. Seorang istri yang memberikan support kepada suaminya itu sangat-sangat menjadi energi yang sangat luar biasa. Dan itulah sebabnya mengapa ketokohan, kegigihan, kemudian seorang suami yang tetap memperjuangkan itu, salah satunya adalah karena dorongan, karena support, karena bantuan dan kegigihan dari seorang istri, termasuk doanya. Fatimah Az-Zahra merupakan putri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini mewakili profil tipe wanita yang taat kepada orang tuanya, wanita muslimah yang sangat-sangat sabar. Dalam beberapa tarikh sejarah itu disebutkan ketika ada orang miskin, Sayyidina Ali ini mendapatkan satu rezeki, tidak ada satu dirham pun, bahkan juga makanan yang dibawa pulang, tetapi dia seluruhnya diserahkan untuk fakir miskin itu. Betapa ini merupakan satu contoh tauladan yang patut kita tauladani. Begitupun beliau ini adalah sosok wanita yang cerdas, kuat imannya, serta taat kepada suaminya. Dan kita tahu Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah wafatnya Rasulullah SAW ini diikuti beliau setelah itu Sayyidatina Fatimah. Kemudian yang ketiga, Maryam, Sayyidatina Maryam binti Imran.
yang merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Sosok Sayyidatina Maryam ini sosok wanita yang patut jadi teladan, yang sangat suci, menjaga kehormatannya, dan juga sekaligus sosok wanita yang taat beribadah. Ia selalu beribadah sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi Siti Asyah binti Muzahim, sudah saya sampaikan tadi, istri dari Fir'aun. Meskipun Siti Asyah ini memiliki suami kafir, namun dia dipilih oleh Allah SWT menjadi sosok wanita yang dirindukan surga. Dalam sejarahnya memang dia tidak berkenan, tetapi karena terpaksa dan dipaksa, kemudian dia menjadi istri daripada Fir'aun, penguasa yang zalim itu. Nah, kita lihat beberapa ayat ini. Quran surat At-Tahrim ayat 11, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi bani li 'indaka baita fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah menjadikan perempuan Fir'aun teladan bagi orang beriman. Ini Siti Asyah tadi, diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Kemudian dia berdoa, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi memang Siti Asyah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sosok perempuan yang menjadi penghuni surga. Kemudian wanita soleha yang menjaga kesucian dirinya tadi, ibunda Nabi Isa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Dalam surat Maryam ayat 20. Bagaimana aku seorang akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang yang penzina. Ini diabadikan oleh Allah SWT di dalam surat Maryam. Jadi sosok-sosok wanita yang soleh, soleha ini, sifat dan karakternya itu menjadi toladan bagi kaum-kaum setelahnya. Demikian juga ibu bapak sekalian, sebaliknya. Kita lihat di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa imra'atuhu hamma al-hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya ia akan binasa. Demikian pula istrinya, membawa kayu bakar yang dalamnya ada tali dari sabit. Dan ini betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk Abu Lahab ini dan istrinya. Nah, ini karena istrinya ini tipe penghasut, tukang fitnah, sering berghibah, diwakili oleh istrinya Abu Lahab ini. Maka dari itu satu kontinum ya di dalam kehidupan ini, ada yang baik, ada yang buruk, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana ada tipe perempuan ini yang menggoda. Ini diwakili oleh Zulaikha.
Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu itu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Wah, ini beliau ini bukan seorang wanita yang jelek, tetapi rupawan, juga terpandang pada saya itu mempunyai status sosial tinggi. Kemudian dia menginginkan Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf ini memang bukan tipe orang yang mudah untuk berbuat yang jelek, berbuat maksiat. Walaupun tidak ada orang pada saat itu, aku takut kepada Allah. Ya, mungkin di zaman seperti sekarang ini sangat-sangat perlu menjadi satu inspirasi bagi kita di tengah pergaulan seperti ini, di tengah informasi komunikasi yang begitu dahsyat ini, yang begitu canggih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tipe pengkhianat dan ingkar terhadap suaminya ini juga diabadikan. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, perumpamaan, Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari sisi Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 10. Ibu sekalian, tipe-tipe yang semacam ini semuanya digambarkan dalam Al-Quran. Kita diberikan peluang, diberikan satu pilihan, contoh-contoh pada umat terdahulu. Tentu ini untuk memberikan satu inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita, niat agar kita bisa mencontoh yang baik. Bahwa telah diperlihatkan, telah ditunjukkan beberapa perbuatan, beberapa amalia, beberapa tindakan yang sesungguhnya jangan ditiru kalau memang itu hal yang dilarang. Nah, ini tipenya istrinya Nabi Nuh dan tipenya istri Nabi Lut itu tipe pembangkang yang tidak taat pada suaminya. Nah, ketika wanita perempuan ini tidak taat pada suaminya, maka itu diharamkan untuk masuk surga. Mari kita lihat bagaimana seseorang ini jangan sampai perempuan ini membangkang pada suaminya. Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menggambarkan bagaimana wanita muslimah yang dirindukan oleh surga itu. Hadisnya begini. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, jadi kalau ada perempuan yang istiqomah di dalam sholatnya, dia menjaga sholat 5 waktu ini, kemudian dia lakukan, dia tunaikan puasa di bulan suci Ramadan, dia berpuasa ketika masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kesucian, kehormatannya, dia tidak berzina. Kemudian yang berikutnya apa? Taat kepada suaminya. Ini syarat ini. Tidak hanya sholat, puasa, kemudian dia tidak melakukan perbuatan maksiat, menjaga kehormatannya, tetapi syarat untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga itu, seorang wanita itu harus taat kepada suaminya. Karena sesungguhnya dalam hadis yang lain, bahwa surganya perempuan itu ada pada suaminya. Dia mau memilih mana? Apakah surga atau neraka? Jadi kuncinya itu ada pada ketaatan kepada suaminya. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian,
ketika syarat itu ditunaikan, maka garansinya adalah masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Ini luar biasa ini. Jadi bukan hanya sholat, puasa, menjaga kehormatannya, tetapi juga harus taat kepada suaminya. Untuk itu maka saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kira-kira 10 sifat, 10 karakter dari perempuan ini yang harus dihindari. Yang pertama, walaupun ini mungkin sangat-sangat berat ya, tetapi ini harus habituasi, harus ada pembiasaan, harus ada riyadhah, harus ada latihan, dan sedikit dipaksakan supaya kita nanti dirindukan oleh surga. Pertama adalah banyak mengeluh dan tidak pernah merasa cukup. Dia tidak qanaah. Qanaah itu merasa cukup terhadap anugerah rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Ini dia selalu ngeluh saja. Jadi dalam Al-Quran itu memang manusia itu diciptakan hanya berkeluh kesah. Khuliqa halu'a. Berkeluh kesah. Pagi-pagi saja. Nggak ada air, nggak ada, mengeluh. Nanti ke pasar, barang-barang naik, harganya sudah naik semua. Mengeluh lagi. Nanti pulang dari pasar, nggak ada yang sesuai dengan keinginannya ketika belanja, mengeluh lagi. Begitu nanti ketemu dengan suami, dengan anaknya di rumah, mengeluh lagi. Terus begitu. Nggak pernah dia menerima. Dia tidak merasa cukup terhadap anugerah nikmat Allah ini. Ini yang pertama. Ini mestinya harus dihindari. Dan harus dibiasakan. Memang harus dipaksakan. Memang dipaksakan bagaimana dia harus bisa menjadi orang yang... Karena begini Bapak Ibu sekalian. Berapapun pendapatan gaji suaminya, itu tidak akan pernah merasa cukup. Ya, sekian juta dulunya begini. Kemudian naik lagi jabatannya suaminya, pendapatannya gajinya seperti ini. Itu tidak akan pernah. Selalu dia merasa kurang terus. Ya, itulah sifat dasar daripada manusia. Yang kedua, suka menyebut jasanya dan melupakan jasa orang lain. Wah, kalau bukan aku, nggak akan pernah seperti itu. Itu karena perjuanganku, itu karena usahaku, itu karena bantuanku. Nggak pernah dia itu merasa bahwa Anda berada pada posisi itu, pada titik itu, sesungguhnya karena suaminya, karena juga ada keluarganya, bapak ibunya dan seterusnya. Enggak. Ya, seolah-olah memang dia melupakan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, selalu mengenang yang sudah lewat. Nah, ini bahaya ini. Ya, apakah itu dulu waktu bersama bapak ibunya, mungkin kondisi perekonomiannya, kondisi rumah tangganya dan seterusnya itu ada dalam keadaan berlebih dan seterusnya. Ini terus termasuk ketika mantannya, wah kalau saya dulu begini, seandainya aku nggak nikah sama kamu, mungkin, wah ini bahaya ini. Ini mengenang yang sudah lewat dan menyesali, getun katanya ya, kayak orang Jawa gitu. Itu mestinya harus dihindari. Yang keempat, selalu ingin memiliki barang-barang yang baru. Selalu ingin memiliki barang-barang yang baru. Tasnya inginnya yang branded, bajunya yang ingin yang mahal, gitu kan? Coba ini perhatikan ini. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, pakaian baju ini seperti ketua takmir ini, dan nggak perlu banyak-banyak, nanti dipakai lagi. Tapi kalau ibu-ibu ini, rupa-rupanya memang, nanti akan ada undangan di situ, pasti inginnya baru lagi, bajunya ingin beli lagi. Jadi itu memang tidak sama dengan kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah habis waktunya untuk dandan, untuk bersolek.
untuk bersolek. Tabarruj itu dalam bahasa agama. Tetapi menghias dirinya, bersolek dirinya itu bukan untuk suaminya, tetapi ingin dipertontonkan pada saat arisan, pada saat pertemuan, pada saat mungkin pada saat juga ke masjid dan seterusnya. Ingin dipandang bahwa dia ini wanita yang sosialita, yang beda, kemudian juga ingin ditunjukkan bahwa dia punya gelang emas, punya kemudian kalung emas yang banyak besar dan seterusnya. Tabarruj. Kemudian sengaja dia berpakaian yang menimbulkan pesona, kesenangan bagi lawan jenis. Yang keenam, saya tidak tahu ini betul apa tidak, cerewet banget, suka ngelawan pada suaminya. Ya, saya tidak tahu ini apakah memang betul para wanita, para perempuan ini sangat-sangat cerewet. Mungkin tidak cukup satu kata, bisa 11, bisa 100 kali. Wah, ini kalau suaminya tipenya termasuk tipe-tipe yang agak anget juga, wah itu bisa buyar rumah tangga itu. Ya bersyukurlah kalau punya suami yang kemudian diem aja. Dia sampai istrinya ini nggak ngomong lagi, baru dia ngomong. Tapi kalau belum selesai, dia lontarkan lagi perkataannya, itu biasanya menambah keributan saja. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, selalu membanggakan dirinya. Aku iki anak iki, aku biyen ngene. Selalu saja, termasuk turunan, termasuk hartanya, termasuk mungkin gelarnya ya. Ini sekarang banyak Bapak Ibu sekalian. Wanita karir ini, mohon maaf ya, ini ada, di tempat kami juga ada, lupa pada kewajiban di rumah. Workaholic lah, gila kerja. Jadi betul-betul hanya fokus di sana. Loh, kita ini kan hidup juga sebagai karyawan atau sebagai pegawai, tetapi juga ketika di rumah dia sebagai istri, dia sebagai ibu dari anak-anak itu. Nah, kalau salah, kalau tidak proporsional membagi ini akan membawa kerusakan di dalam rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedelapan, gampang ngomong cerai, ngomong bicara cerai. Sedikit-sedikit ada masalah, selalu ngomong dia cerai. Aku ceraikan saja. Tapi bahaya ini, Bapak sekalian, kalau Bapak ngomong sekejap aja, termasuk dengan dengan bahasa tidak langsung ya, itu nggak boleh kalau laki-laki ini. Itu sah cerainya, talaknya. Ya walaupun guyonan dan seterusnya, makanya hati-hati ini. Tapi kalau perempuan enggak. Ya, tetapi ini mestinya harus dihindari. Ini namanya kan mancing-mancing ini. Mancing-mancing suaminya akhirnya jadi marah. Marah kemudian, wah kalau sekali terucap itu sudah nggak sah lagi ya pernikahannya. Yang kesembilan, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, terlalu genit, ya, jalannya dibuat-buat, gitu kan. Kemudian juga pakaiannya, satu saat kemasannya itu wisata religi, sama-sama naik bis. Tapi coba lihat itu, cara berpakaiannya dan seterusnya. Waduh, kacamatanya, nanti tasnya. ini akan kelihatan ini. Kegenitannya itu ya, berbeda itu pasti itu ya, seolah-olah ingin membantu yang lain, tetapi ada unsur motivasi niat yang berbeda, harus dihindari. Yang ke-10, ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ini durhaka kepada suami, lahir maupun batin. Jangan sampai kita ini tidak taat durhaka kepada suami, lahir dan batin. Karena sesungguhnya neraka dan surganya itu perempuan itu di tangan suami.
Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Bukhari nomor 1052. Rasulullah menyatakan, aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Kulihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan, wanita. Mereka bertanya, mengapa perempuan mayoritas penghuni mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Kekufuran itu ingkar ya, tidak taat. Kemudian sahabat ini bertanya, apakah perempuan itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Apakah dia ingkar kepada Allah? Apa jawab Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bukan kufur kepada Allah. Mungkin dia sholat, mungkin dia juga puasa, tadi menjaga kehormatannya. Mereka kufur kepada suaminya. Mereka kufur kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, dan mengkufuri kebaikan suaminya. Suami ini keluar rumah bekerja kan untuk anak dan istri, tapi begitu sampai pulang ke rumah, seolah-olah nggak ada kebaikan, nggak ada jasanya suami sama sekali. Seolah jadi diberikan kata-kata yang kurang bagus, kurang enak. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sekian lama, kemudian suatu saat ia melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya darimu, niscaya akan berkata, aku sama sekali belum melihat kebaikan darimu. Jadi tipe istri yang tidak menghargai, seolah-olah nggak ada jasanya suami. Wah, ini bahaya ini. Ya, inilah yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, mengapa kemudian dia tidak akan masuk surga. Bahkan ibu bapak sekalian, bukan tidak hanya masuk surga, baunya surga saja, orang yang tidak taat pada suaminya kok tidak akan. Padahal baunya surga ini kira-kira 70 tahun perjalanan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baunya surga saja tidak. Coba ini perhatikan ini. Hadisnya hadis riwayat Ahmad, dia menyatakan, lihatlah mana keberadaanmu dalam berhubungan dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi tinggal kita memilih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ini yang ingin juga saya sampaikan. Ini tidak banyak, tinggal satu slide lagi. Pada akhir zaman nanti, kata Rasulullah, akan ada orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Ini kelihatannya kalau kita sudah beruban, itu inginnya hitam lagi. Nggak boleh ya. Mereka yang seperti itu tidak akan mendapatkan bau surga. Bau surga aja enggak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu lagi, wanita mana saja yang meminta tolak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Jadi ini bukan kepada surganya, tetapi bau surga juga sudah tidak diberikan kepada tipe wanita semacam itu. Kemudian penutup Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis, perempuan itu memiliki kedudukan yang mulia dan dihormati. Al-Quran memberikan gambaran tentang perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat serta peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam hadisnya juga Rasulullah menyatakan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik, menghargai hak-hak mereka dan memberikan pendidikan serta perlindungan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang ini harus pemimpinnya itu, yang melindungi itu harus laki-laki. Al-Quran menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki. Al-Quran menyoroti peran penting perempuan sebagai istri, ibu, dan anggota keluarga. Jadi nggak boleh ini, kodratnya ini tidak boleh kemudian dihindari. Kemudian Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, untuk bapak-bapak. Kemudian menjamin hak waris perempuan
mendapatkan bagian yang adil dari harta warisan keluarga itu. Jadi jangan sampai kita ini dalam berebut harta warisan itu, perempuan ini, karena memang itu sudah diatur ya dalam hukum faraid. Ini hukum Allah ini. Ini kadang-kala kalau kita nggak paham, lebih baik kita tanya kepada ahlinya. Ya, karena ini yang sering kadang-kadang ini menjadi sumber masalah ketika bapak ibunya yang sudah wafat kemudian memperebutkan harta warisan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sholawat ashkil ini apa namanya? Sering kita baca ya. Sering kita baca ya. Sudah biasa ya Bapak Ibu ya. Coba sama-sama ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini terutama ini kondisi-kondisi sekarang ini tampaknya kita harus banyak membaca ini, banyak sholawat ashkil ini. Jadi biar aja yang dolim-dolim itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan yang zalim, kita minta keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ibu sekalian, kita tutup doa. Saya sengaja untuk tidak begitu kelihatan ini. Ini biasa dalam khatmil Quran, doa setelah khatam Quran, supaya kita tetap menjadi orang yang senantiasa dibela, diberikan syafaat oleh Al-Quran, terutama ketika kita kehidupan dunia, juga dikubur, dan juga nanti ketika nanti kita di alam hisab, surga, neraka, dan seterusnya, kita mohon syafaatnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zajid akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ila khairati kulli hada lila faktubna ala tamama warzuqna adam bil qalbi wal lisani wa habbil khair was sa'adah wal basharati minal iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhirat. Kita diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga tetap istiqomah ibadah. Dan andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk kembali ke hari banyak, mudah-mudahan kita digampangkan dalam sakaratul maut dan dijadikan hamba-hamba yang husnul khotimah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.